Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Lustari dengan NIM 202426073 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unit 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai Cuan PS Tanggung Jawab drama si Freelancer SMA. Aku Revalen Sheikha Mahira, seorang siswi kelas 11 yang katanya sih berprestasi. Walaupun prestasi yang paling aku bangga-banggakan adalah menjadi desain logo buat UMKM tetangga. Dari waktu kehidupanku kayak keren banget gitu. Punya duit banyak, bisa jadi sepuasnya, bisa traktirin temen minum boba. Bahkan pernah loh traktirin wali kelas makan batagor karena lupa ngerjain tugas sebulan. Tapi ternyata semakin banyak cuan kita, semakin banyak drama yang terjadi. Nah, salah satunya adalah drama antara hak dan kewajiban. Jadi gini, suatu hari kira-kira sekitar jam 10 malam, aku tuh lagi ngerjain tugas klien yang hobinya itu ngubah berit setiap 10 detik. Sumpah, nih orang kayak main game aja deh, mana briefnya dibalikin mulu. Pusing tahu gak sih? Tiba-tiba HP ku bunyi. Kling-kling. Wow, banyak banget nih chat yang masuk. Apa jangan-jangan gebetan mereka nih? Oh, dari grup kelas. Ada apa ya? Guys, tugas PKN dikumpul besok jam 7 pagi ya, jangan telat. Lah, kok bener banget sih? Aku kan punya hal untuk tahu info itu dari jauh-jauh hari, bukan malah dadakan kayak gini. Gimana sih? Seketika itu aku langsung chat ke grup. Guys, ini mah melanggar hak siswa. Mana ada tugas dadakan jam 10 malam? Temanku, Marwa, si ketua kelas paling sampai langsung balas chatku secepat kilat. Reva, kamu kan juga punya kewajiban loh untuk cek pengumuman dari jauh-jauh hari. Jangan nunggu dicek dulu. Kamu pikir kamu siapa? Mantan yang masih ditungguin chattingannya. Ini kehidupan, Rev, bukan drama FTV. Seketika itu aku langsung melihat ke atap dan berkata, kena mental sih. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah dengan keadaan mata panda yang sangat hitam. Dan tak lama kemudian, Marfuah datang menghampiriku dengan membawa beberapa tumpukan buku di tangan kirinya. Tugasmu mana? Bentar ya Marfuah. Jadi gini, sebagai seorang pelajar, aku tuh kan berhak loh untuk diberi info itu yang secara manusiawi, bukan secara dadakan kayak semalam. Iya Marfuah, tapi aku kan udah niatkan kalian semua dari 2 hari yang lalu bahwa ada tugas yang wajib dikumpulkan pada hari ini. Apa kamu nggak baca pengumumannya? Gini ya Reva, menurutku kamu gagal sih ya, gagal sebagai siswa dan gagal sebagai penjawab pengumuman. Allah, amannya itu. Aku bisa kok tanggung jawab semuanya dengan alasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Seketika itu temanku Agus yang duduk di belakangku, dia berbisik kepada temannya. Wah, udah bisa nih ikut debat nasional. Reva, iya, memang Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan kita hak, tapi Undang-Undang kelas memberikan kita kewajiban untuk cek pengumuman, bukan malah di-ghosting ke pengumuman. Gimana sih? Dan aku pun kembali ke bangkunya. Dan tak lama kemudian, bel pertama pun berbunyi, menandakan jam pertama akan segera dimulai. Bu Diah, seorang guru PPKN,
memasuki kelas dan menyuruh ketua kelas untuk mengantarkan beberapa tugas ke meja. Aku Revalen Sheikha Mahira. Gak nyerah sampai sini dong. Dengan pedenya aku berdiri dari bangkuku dan berjalan pelan-pelan menuju meja Bu Dia sambil membawa perinaan Undang-Undang Dasar 1945. Bu, jadi gini Bu, menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara itu berhak mempunyai pendidikan yang layak dan waktu belajar yang cukup, Bu, bukan malah begadang. Nah, tugas ini kan Ibu sudah berikan kepada kalian itu sekitar seminggu yang lalu. Nah, itu kan banyak waktu yang luang. Kamu gak mengerjakan langsung ya, Nak? Hak kamu udah Ibu berikan. Tapi lihat-lihat kamu jarang banget ngumpulin tugas. Apakah itu tanggung jawabmu sebagai murid, Nak? Iya Bu, saya mengaku kalau saya salah. Tapi kan Bu, sebagai murid saya punya hak kan Bu? Iya betul, tapi sebagai murid kamu juga mempunyai kewajiban. Kamu freelancer cari cuan. Ibu freelancer bagi nilai. Ini Nak, lihat nilai kamu berapa? Aku kaget dong melihat nilaiku yang sangat tinggi itu, yaitu 50. Dan akhirnya aku berjalan ke bangkuku dengan keadaan raut muka yang sangat lemas dan shock melihat tingginya nilaiku itu. Agus, temanku yang duduk di belakangku, dia seketika seperti menyindirku dengan menyanyikan lagu. Sakit tapi tak berdarah. Dan bla bla bla. Beberapa menit pun pelajaran PKN telah selesai. Aku dan Marfuah berjalan menuju kantin sambil berbicara. Marfuah, dulu kan aku pikir uang itu bisa mengatasi segalanya, tapi uang nggak bisa yang mengatasi nilai kita yang bolong. Reva, hak itu memang penting, tapi tanpa kewajiban itu ya cuma excuse. Tak lama kemudian, Agus pun datang dengan membawa poster yang sangat besar. Woi, tunggu, lihat ya, lihat dan dengarkan. Hak tanpa kewajiban itu sama aja kayak nunggu gajian tapi nggak pernah kerja. Kewajiban tanpa hak itu kayak kerja rode nggak sih bro? Satu lagi dengarkan. Hak ditambah kewajiban, nah itulah baru cakep. BTW, kalian ada yang lihat chargerku nggak ya? Tugasku sekarang adalah lupa ngecas HP. Aku dan Marfuah melihat Agus dengan tatapan yang tajam. Agus! Dan kami bertiga pun berjalan menuju kantin. Sejak hari itu, aku mulai sadar keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sangatlah penting. Jika kita menuntut hak tanpa menjalani kewajiban, itu hasilnya bakal nggak adil bagi kamu dan mereka. Jangan cuma menuntut hak, tapi lakukan juga kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisah. Hak itu ibarat kamu yang sedang minum boba, enak dan menyenangkan. Tapi jika tidak dibarengi dengan kewajiban, kamu hanya sebagai penikmat, bukan pejuang. Hidup ini bukanlah seperti drama Korea yang semua masalahnya itu selesai pada episode ke-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.